Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa dalam program Sahabat Galilea yang tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Bapak Ibu yang tetap setia di channel ini dan bantu kami untuk terus men-share link Galilea Network, secara khusus program Sahabat Galilea ini, supaya banyak orang diberkati dengan firman Tuhan. Baik, sebelum kita melakukan seluruh kegiatan kita di hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kami alami sampai pada saat ini. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur. Engkau yang sudah menjaga sehingga kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat di hari ini. Terima kasih untuk hari ini, kami percaya berkat-Mu telah tersedia bagi kami untuk hari ini. Sebab itu kami dahulukan Tuhan, kami mau baca renungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, segala hal yang mengganggu perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan juga turun atas setiap peralatan yang kami gunakan, dan kiranya setiap kami pada pagi hari ini setelah kami dengar firman, kami dikuatkan, kami semakin yakin bahwa Tuhan selalu berpihak kepada kami, sehingga kami tidak khawatir, kami akan selalu hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita lihat satu ayat di dalam Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu, suap menyuap adalah kebencian di mata Tuhan. Nah, berbicara tentang suap bukanlah hal yang tabu bagi kita, bukan juga hal yang baru atau hal yang mengejutkan lagi di negeri ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa praktek suap menyuap sudah membudaya di berbagai aspek kehidupan dan juga sukar untuk diberantas. Nah, hari ini firman Tuhan dengan keras memperingatkan setiap kita agar tidak terlibat dalam hal suap menyuap ini. Apapun alasannya, praktek suap ini tidak berkenan dan sangat dibenci oleh Tuhan. Banyak orang melakukan suap demi memperlancar suatu urusan. Tanpa ada uang pelicin, rasanya segala urusan tidak dapat berlangsung dengan lancar, begitu ya. Tanpa uang suap, ya rasanya urusan tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi harus ada uang pelicin, begitu ya. Nah, di zaman sekarang ini segala sesuatunya dapat dibeli dengan uang. Bahkan di bidang hukum atau peradilan pun uang kadang-kadang yang berbicara itu adalah uang. Yang benar bisa disalahkan dan sebaliknya yang salah menjadi benar. Itulah dunia.
dengan memiliki uang banyak, siapapun bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Nah, karena itu pertanyaannya adalah, di manakah ada kebenaran dan keadilan sejati? Mungkin sudah menatap saya dan bertanya seperti itu, Pak Pendeta. Ya, namanya di dunia ini, ya pasti hal-hal seperti itu akan selalu ada. Dan di manakah di dalam dunia ini kebenaran dan keadilan itu selalu ditegakkan secara tegas? Nah, Bapak Ibu, Pengkhotbah pasalnya yang ke-3 ayat 16 sudah sangat jelas kan? Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Nah, dengan suap kebenaran bisa diputarbalikkan. Dan ternyata praktek suap ini tidak hanya terjadi pada zaman kini. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25 itu mencatat ketika Petrus dan Yohanes melakukan pelayanan di Samaria, banyak orang dijamah dan menerima Roh Kudus. Ada penyihir terkenal di kota itu, yaitu Simon. Dia berkeinginan memperoleh kuasa Roh Kudus itu. Lalu dia berkata begini di ayatnya yang ke-18 dan 19. Ia menawarkan uang kepada mereka, yaitu Petrus dan Yohanes tentunya ya. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi si Simon ini penyihir pikir bahwa dia bisa memperoleh itu dengan uang. Namun dengan tegas kedua rasul itu, yaitu Petrus dan Yohanes ya, menolak hal itu. Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Itu Kisah Rasul pasal 8 ayat 20. Tapi sekarang ini jauh berbeda, Bapak Ibu. Banyak orang dengan mudahnya berkompromi, apalagi bila ada segepok uang di depan mata, ya kan? Masalah dosa menjadi nomor 2. Haleluya. Suap itu memang enak ya, tetapi hati nurani akan terus mendakwa kita. Karena itu hentikan suap menyuap, dan saudara tinggalkan keinginan-keinginan seperti itu. Mari kita hentikan menyuap dan menerima suap. Karena itu adalah kebencian di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita tidak akan berkompromi dan tidak akan menerima suap dimanapun kita berada dalam jabatan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami tidak menerima suap, sebab suap menyuap adalah kebencian di mata Tuhan. Kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa suap janganlah kami terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Kiranya dari waktu ke waktu kami semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan, dan apapun profesi kami, baik itu dalam pelayanan maupun dalam dunia sekuler, di pemerintahan, dimanapun, kami tidak akan menerima suap. Tolong kami supaya kami jangan dijerat oleh keinginan-keinginan daging yang dapat membuat kami sengsara, menderita. Karena hari-hari ini kami melihat banyak orang yang pada akhirnya mereka berakhir di pengadilan dan divonis karena mereka melakukan suap. Tolong kami Tuhan untuk tidak terlibat dalam suap menyuap ini. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Tuhan membawa kami semua dalam kehidupan yang berkemenangan. Walaupun kami ada tantangan, ada godaan, ada kesulitan, tapi kami mau tetap hidup benar karena kami sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Terpujilah Engkau
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk